Raksasa teknologi asal Amerika Serikat Microsoft berencana mengumumkan kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pada pekan depan. Kebijakan pemutusan hubungan kerja ini diprediksi akan berdampak langsung pada ribuan posisi karyawan di berbagai sektor strategis. Pemirsa, raksasa teknologi asal Amerika Serikat Microsoft berencana mengumumkan kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pada pekan depan. Langkah efisiensi ini diambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memangkas pengeluaran operasional dan mengalihkan fokus anggaran demi pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Raksasa teknologi asal Amerika Serikat Microsoft berencana mengumumkan kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pada pekan depan. Kebijakan pemutusan hubungan kerja ini diprediksi akan berdampak langsung pada ribuan posisi karyawan di berbagai sektor strategis. Pengurangan tenaga kerja tersebut terutama akan menyasar divisi penjualan, divisi konsultasi, serta lini bisnis game video Xbox milik Microsoft. Meski demikian, gelombang rasionalisasi kali ini dilaporkan akan berskala lebih kecil jika dibandingkan dengan kebijakan serupa yang dieksekusi perusahaan pada tahun lalu. Pihak internal memperkirakan jumlah karyawan yang dirumahkan akan berada di bawah kisaran 2,5% dari total 220.000 pekerja global atau setara dengan 5.500 staff. Microsoft sendiri tercatat telah melakukan pemangkasan posisi secara bertahap selama 3 tahun terakhir dan mengendalikan pembengkakan biaya operasional. Seluruh pengamatan anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan secara penuh untuk mendanai riset, inovasi, dan infrastruktur kecerdasan buatan masa depan. Di sisi lain, Microsoft sebenarnya menorehkan kinerja keuangan yang gemilang dengan raupan pendapatan mencapai 82,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.400 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun ini. Laba bersih triwulan perusahaan juga tercatat melonjak hingga 23% menjadi 31,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan nilai keuntungan per saham menyentuh 4,27 dolar. Menanggapi hal tersebut, CEO Microsoft Satya Nadella menegaskan komitmen korporasi untuk terus memperkuat solusi komputasi awan dan infrastruktur AI demi memberdayakan ekosistem bisnis global di era komputasi akhir. Berbagai sumber untuk iDirectional. Pemirsa, raksasa produsen tembakau dunia British American Tobacco mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 9.000 pekerjanya di tingkat global. Kebijakan efisiensi radikal ini terpaksa diambil sebagai bagian dari upaya penghematan biaya menyusul terus menyusutnya pasar rokok tradisional karena beralihnya tren konsumsi masyarakat. Raksasa produsen tembakau dunia British American Tobacco atau BAT mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 9.000 pekerjanya di tingkat global, di mana perusahaan yang memproduksi rokok merek Lucky Strike dan Dunhill ini bakal mengurangi sebanyak 5.500 posisi tetap. Selain pemangkasan, posisi manajemen juga akan mengalihkan sekitar 3.500 pekerja lainnya ke sistem alih daya atau outsourcing. Langkah penghematan besar-besaran ini dipastikan bakal berdampak pada struktur tenaga kerja BAT yang saat ini mempekerjakan sekitar 47.000 orang secara global. Pihak manajemen menjelaskan bahwa keputusan restrukturisasi ini dipicu oleh tren penjualan rokok konvensional yang terus mengalami kemerosotan tajam. Demi mendorong pertumbuhan baru, produsen tembakau ini sebenarnya telah mengalihkan fokus bisnis ke produk alternatif seperti vape fuse dan kantong nikotin velo. Namun performa komersial serta margin keuntungan dari lini produk alternatif tersebut dilaporkan masih sangat lesu dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperparah oleh situasi di pasar Amerika Serikat sebagai wilayah penjualan terbesar yang kini terpukul oleh tingginya biaya hidup masyarakat. Regulasi ketat dari otoritas setempat dalam memberikan lisensi produk vape baru juga dituding memicu maraknya serbuan produk ilegal asal Cina. Meskipun pasar Amerika Serikat dipastikan aman dari gelombang pemutusan hubungan kerja kali ini, BAT tetap harus berjuang menghadapi kenaikan biaya masuk global. Berbagai sumber untuk iDirectional. Pemirsa, produsen otomotif terkemuka asal Amerika Serikat, Ford, mengumumkan kebijakan mengejutkan dengan mempekerjakan kembali ratusan insinyur manusia setelah teknologi kecerdasan buatan atau AI gagal menyamai keterampilan mereka. Langkah ini diambil setelah sistem pemeriksaan kualitas berbasis kecerdasan buatan terbukti tidak mampu memenuhi ekspektasi standar tinggi dari pabrikan tersebut.
Perusahaan otomotif raksasa Ford memutuskan untuk memperkerjakan kembali lebih dari 300 inspektur kualitas berpengalaman. Kebijakan ini terpaksa ditempuh guna menutupi berbagai kekurangan serta kelemahan mendasar dari sistem otomatisasi yang baru diadopsi perusahaan. Pihak manajemen mengakui bahwa implementasi kerjaan buatan di beberapa lini operasi termasuk sektor pemeriksaan kualitas ternyata belum mampu menyamai keahlian pekerja manusia. Wakil Presiden Teknik Perangkat Keras kendaraan Ford, Charles Pond menyatakan bahwa kecerdasan buatan merupakan alat yang sangat luar biasa, namun efektivitasnya sangat bergantung pada data pelatihan. Dirinya mengakui bahwa perusahaan sempat keliru dengan menganggap pengenalan AI dan memasukkan persyaratan desain saja sudah cukup untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Selama beberapa tahun kebelakang, pabrikan ini menyadari telah kurang memperhatikan faktor pengalaman krusial dari para insinyur senior yang sudah melewati banyak siklus produk. Guna memperbaiki kegagalan sistem otomatis tersebut, para pekerja berpengalaman ini kini dihadirkan kembali di lantai pabrik untuk melatih ulang kecerdasan buatan mereka. Selain melatih mesin-mesin pintar, para insinyur senior ini juga ditugaskan untuk membimbing serta mentransfer pengetahuan kepada barisan pekerja yang lebih muda. Ford kini menyadari bahwa untuk mengoptimalkan keandalan alat otomatisasi dan pembelajaran mesin diperlukan keterlibatan langsung dari individu dengan jam terbang paling tinggi. Berbagai sumber untuk iDirectional. Pemirsa, biaya produksi konsol generasi terbaru Sony, PlayStation 6, dilaporkan mengalami lonjakan signifikan hingga mendekati angka $1.000 Amerika Serikat per unit. Ya, kondisi ini memicu spekulasi kuat bahwa harga jual eceran konsol masa depan tersebut berpotensi menembus kisaran 17 hingga 19 juta rupiah saat resmi diluncurkan nanti. Biaya produksi konsol generasi terbaru milik Sony yakni PlayStation 6 dilaporkan mengalami lonjakan signifikan hingga mendekati angka $1.000 Amerika Serikat per unit. Angka ini mengalami lonjakan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan posisi pada Maret 2026 lalu yang masih berada di level $750 Amerika per unit. Dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, biaya produksi perangkat keras konsol teranyar milik Sony tersebut tercatat sudah membengkak hingga 31%. Adapun estimasi biaya komponen tersebut dikabarkan belum mencakup pengeluaran lain seperti proses perakitan, pengemasan, distribusi, pengiriman, hingga margin keuntungan bagi pengecer. Dengan mempertimbangkan seluruh variabel pengeluaran tersebut, Sony diprediksi harus memasarkan produk ini di kisaran harga $1.100 hingga $1.200 Amerika agar terhindar dari kerugian bisnis. Penundaan jadwal rilis ke tahun 2028 juga dinilai tidak akan membantu menekan pengeluaran, lantaran spesifikasi perangkat keras konsol sudah dikunci sejak lama oleh pihak manajemen. Salah satu opsi yang masih memungkinkan agar perangkat ini dijual di bawah harga $1.000 adalah dengan menerapkan skema subsidi harga, seperti era PlayStation 3 tahun 2006 lalu, di mana pada masa awal peluncuran generasi ketiga tersebut, Sony diperkirakan harus menanggung kerugian sekitar $241 hingga $307 untuk setiap konsol yang laku terjual. Belajar dari rekam jejak sejarah masa lalu, para pelaku industri menilai raksasa teknologi asal Jepang ini akan jauh lebih berhati-hati sebelum kembali mengadopsi strategi subsidi secara besar-besaran. Berbagai sumber, IDX Channel.